Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Alam Iblis Ilusi, Kota Kekaisaran Iblis, Rumah Tangga Yun. Setelah Yunche dikirim ke Golden Crow Lightning Flame Valley, sudah hampir sebulan sejak tidak ada kontak apapun. Rumah tangga Yun diselimuti oleh suasana yang sangat menekan sepanjang waktu ini. Permaisuri Iblis Kecil dan Feng Shuier akan mengunjungi Golden Crow Lightning Flame Valley setiap hari tetapi lupa mendapatkan informasi, mereka bahkan tidak bisa memasukinya. Seiring berjalannya waktu, suasana tegang yang memenuhi kota Demon Imperial semakin berat. Berbagai leluhur dan adipati agung merasa cemas dan gugup. Semua pasukan mereka berada dalam keadaan gugup di mana mereka dapat dikirim berperang kapan saja jika diperlukan, sepanjang hari. Karena dengan berlalunya hari, itu akan menjadi hari yang semakin dekat dengan tanggal di mana Xuan Yuan Wentian akan muncul kembali. Mempertahankan beban berat pada tubuh dan pikiran selama beberapa hari masih bisa diatasi. Namun, situasi ini berlanjut untuk waktu yang lama dan bahkan sebelum Xuan Yuan Wentian tiba, kota kerajaan iblis sudah runtuh. Bahkan keinginan para praktisi yang telah bersumpah untuk melindungi kota sampai mati, dengan cepat hilang juga. Di langit tepat di atas kediaman Yun, mengikuti beberapa riak spasial, tabut mendalam primordial, yang telah melintasi lebih dari 4 juta kilometer, diam-diam muncul. Senior, Linger, ini adalah kota kekaisaran dari alam iblis ilusi dan tepat di bawah kita adalah rumahku. Yunche memperkenalkan tempat itu kepada Su Linger dan Yungu, sementara gelombang di hatinya melonjak tanpa henti. Dia tinggal di Golden Crow Lightning Flame Valley selama lebih dari setengah bulan dan dia bahkan singgah di benua Azure Cloud selama sekitar belasan hari. Mereka pasti sangat khawatir sekarang. Terlebih lagi, mereka pasti tidak akan bisa menebak apa yang dia alami beberapa hari ini. Kota yang sangat besar, ujungnya bahkan tidak dapat dilihat dengan sekali pandang. Su Linger menghela napas karena penasaran, namun kecemasanlah yang paling memenuhi hatinya. Karena dia akan segera bertemu dengan orang tua kandung Yunche dan aura tempat ini sangat berbeda dari benua Azure Cloud. Saya tidak pernah menyangka bahwa ketika saya masih hidup, saya akan cukup beruntung untuk mengunjungi negeri baru. Karena dia sudah tiba, Yungu juga menerima semuanya dengan ketenangan yang tiada taraf. Senior, Linger, percayalah padaku. Kalian berdua pasti akan menyukai tempat ini dengan sangat cepat, kata Yunche sambil tersenyum. Kemudian, dia menghirup udara dan suara gemuruh yang datang dari dalam paru-parunya bergema jauh dan luas, kakek, ayah, ibu, bibi kecil, Xiao Yun, Kai, Yuer, Suir, aku kembali. Raungan keras Yunche langsung menimbulkan ribuan lapisan gelombang di dalam kediaman Yun, yang telah dilemparkan dengan semangat rendah untuk waktu yang lama. Suara pintu yang dibuka dengan keras, saling berbenturan. C kecil, suami, Chang Yue dan Xiao Lingqi yang berada di aula menyerbu keluar dan mereka melihat Yunche yang saat ini sedang turun dari langit. Yunche memandang mereka berdua dan dengan tangan terentang, dia berkata sambil tersenyum lebar, Lingqi, Yuer, kenapa kalian berdua masih berdiri di sana? Cepat dan serahkan dirimu ke pelukanku. Chang Yue dan Lingqi, masing-masing di kiri dan kanan, menerkam ke arah dada Yunche. Emosi Xiao Lingqi meledak dari semua kerinduan, kekhawatiran, dan ketakutan selama periode waktu ini, menyebabkan dia menangis seperti gemerisik badai. Bahkan Chang Yue, yang telah lama memupuk ketabahan yang cukup, berkedut saat dia tersedak, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bibir Su Linger terbuka, saat dia diam-diam melihat siluet punggung Yunche, emosinya sangat rumit. Namun, sebagai sesama wanita, dia bisa merasakan emosi membara yang dimiliki kedua gadis itu, yang menerkam ke dalam pelukan Yunche, terhadapnya. Kakak, membawa Xiao Lai bersamanya,
Xiao Yun berlari dengan langkah tergesa-gesa. Mengikuti di belakangnya adalah nomor 7 di bawah langit yang memeluk Yongan erat-erat. Selama kurun waktu ini, pasangan suami istri ini tetap tinggal di kediaman Yun sepanjang waktu. Xiao Yun, kakak ketujuh, periode waktu ketika kalian merawat kakek pasti sangat sulit, kata Yun Ce sambil sedikit tersenyum. Kakak, selama kamu baik-baik saja. Mata Xiao Yun bergerak dan suaranya tercekat. Pada hari-hari ketika Yun Ce tidak ada di sini, dia juga berada dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Lagi pula, pada hari Yun Ce dikirim ke Golden Crow Lightning Flame Valley, dia benar-benar dalam kondisi yang menakutkan dan setelah itu, tidak ada kabar tentangnya untuk jangka waktu yang lama. Dia dan nomor 7 di bawah langit telah menghibur Xiao Lai dengan berbagai cara, mengatakan betapa hidupnya lebih ulet daripada orang lain dan dia pasti akan baik-baik saja, namun, bahkan mereka sendiri khawatir siang dan malam. Tuan muda, Tuan Asgard, semua orang di klan Yun dan juga kerumunan gadis Frozen Cloud yang berada di luar kediaman, semuanya telah berkumpul. Setiap wajah mereka membawa kegembiraan yang mendalam. Sebelum kedatangan mereka, Yun Ce dengan ringan menyebutkan kepada Yun Gu dan Sulinger bahwa dia adalah tuan muda keluarga Yun dari alam iblis ilusi tetapi melihat pemandangan di depan mata mereka, kepada seluruh keluarga Yun, kepada orang-orang ini, bagaimana mungkin dia hanya seorang tuan muda biasa. Dia dikelilingi oleh lapisan demi lapisan orang dan setiap orang dari mereka tidak mampu menahan kegembiraannya saat melihat dia kembali dengan selamat. Dia jelas-jelas hanya seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun tapi dia seperti inti yang tak tergantikan dari keseluruhan dunia. Bersorak, Mu Yurou terbang dengan mata berkaca-kaca dan di sebelahnya ada Yun Qinghong yang melakukan yang terbaik untuk menekan kegembiraannya. Yun Ce buru-buru pindah ke arah mereka dan kemudian, segera berlutut dengan kedua lututnya di tanah. Dipenuhi rasa bersalah, katanya. Ayah, ibu, anak ini tidak berbakti. Selama periode waktu ini, aku membuat kalian berdua khawatir lagi. CR, cepat berdiri. Mu Yurou tidak bisa diganggu dengan air mata di wajahnya. Dia buru-buru mengangkat Yun Ce dan menatapnya berulang kali. Kamu akhirnya kembali. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, ibu akan, CR, apakah kamu sudah sembuh total? Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Dewa Gagak Emas telah menyembuhkanmu sepenuhnya kali ini, kan? Setiap kata-kata Mu Yurou membawa kekhawatiran sedalam lautan. Yun Ce menatap matanya dan mengangguk dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ibu, kali ini saya sudah sembuh total dan tidak bisa merasa lebih baik dari sekarang. Kejadian yang terjadi sebelumnya tidak akan terulang lagi. Benarkah? Mu Yurou sangat bersemangat hingga menjadi tidak koheren. Kalau begitu, itu bagus, senang sekali mendengarnya. Ayah, saya kecewa beberapa waktu lalu. Keinginanku justru pupus saat menghadapi musuh kuat yang pasti membuat ayah khawatir dan kecewa. Anak ini menjamin hal itu tidak akan terjadi untuk kedua kalinya, kata Yun Ce sambil menatap Yun Qinghong. Pada pandangan pertama dia melihat Yun Ce hari ini, Yun Qinghong sudah bisa merasakan perubahan besar dalam sikapnya, sampai-sampai sebanding dengan metamorfosis. Dia tidak lagi memiliki kesuraman, keberatan hati, atau bahkan sedikit pun kesuraman. Apa yang menggantikannya justru kecerahan dan keunggulan yang jauh melebihi apa yang dia miliki sebelumnya. Dibandingkan dengan kondisinya sebelum dia dibawa ke Golden Crow Lightning Flame Valley, seolah-olah dia telah terlahir kembali. Yun Qinghong tersenyum dengan kegembiraan dan kenyamanan yang tiada taraf. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Yun Ce dengan kuat. Pria sejati bisa merasa tertekan untuk sementara waktu, tetapi dia pasti tidak akan merasa tertekan seumur hidup. Tangan yang dia tepuk di bahu Yun Ce tiba-tiba tersentak, wajahnya menunjukkan keheranan yang mendalam, karena mengalir bersama tubuh Yun Ce,
sebenarnya adalah energi yang sangat besar di tingkat raja. CR, kekuatanmu yang luar biasa. Yun Qinghong mengangkat kepalanya, menatapnya dengan sangat tidak percaya. Ayah, nanti, kamu bisa memberi tahu kakekmu dan mereka untuk sementara waktu menarik formasi penghalang kota besar. Adapun penegakan darurat militer juga bisa dihapuskan sepenuhnya. Yun Ce mengungkapkan senyuman ringan yang percaya diri namun tidak sombong. Saat ini, saya sangat ingin agar Suanyuan Wentian datang, ini akan menyelamatkan saya dari kesulitan pergi ke benua langit yang mendalam untuk mencarinya sendiri. Tangan Yun Qinghong yang diletakkan pada Yun Ce langsung menegang, matanya sedikit melebar. Dia sebenarnya tidak bisa berkata-kata karena betapa gelisahnya dia. Suir tidak ada di rumah. Yun Ce tidak bisa melihat sosok Feng Suir. Dia dan permaisuri setan kecil telah pergi ke lembah api gagak emas, kata Mu Yurou. Selama periode ini, mereka melakukan kunjungan ini setiap hari tetapi mereka seharusnya sudah kembali lagi sekarang. Kakak Yun, saat suara Mu Yurou turun, panggilan cemas terdengar dari jauh. Feng Suir, mengenakan gaun merah, tidak bisa diganggu dengan kerumunan orang yang hadir dan melompat ke pelukan Yun Ce. Permaisuri iblis kecil tiba tepat setelahnya, dan dia diam-diam mendarat di samping Yun Ce. Dia masih memiliki ekspresi tanpa ekspresi yang sama dan bahkan berbicara dengan nada dingin yang sama. Yun Ce, apa yang terjadi padamu di Golden Crow Lightning Flame Valley? Kenapa kamu baru keluar setelah sekian lama, membiarkan semua orang mengkhawatirkanmu? Memalingkan mukanya, dia kemudian dengan ringan menambahkan, bagaimana kondisimu saat ini? Tentu saja aku baik-baik saja sekarang. Kamu seharusnya tahu setelah melihatku. Yun Ce tertawa. Oh benar, aku lupa memperkenalkan semuanya. Yun Ce tiba di samping Sulinger dan Yun Gu dan pertama-tama menepi tangan kecil Sulinger. Ini Linger, Sulinger. Dia kembali bersamaku dari benua Azure Cloud. Linger, ini ayah dan ibuku. Linger menyapa paman dan bibi. Sulinger melangkah maju dan membungkuk ringan. Apa katamu, benua Azure Cloud? Permaisuri setan kecil tiba-tiba berbalik. Meskipun hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan benua Azure Cloud, memang ada catatan jauh tentang benua Azure Cloud di alam iblis ilusi dan permaisuri iblis kecil adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahuinya, namun, itu masih hanya pengetahuan dangkal. Yun Ce mengangguk. Sebenarnya, selama periode waktu yang singkat ini, saya tidak berada di Golden Crow Lightning Flame Valley tetapi melakukan perjalanan ke benua Azure Cloud dengan bahtera yang dalam. Adapun alasan di balik ini, saya akan memberi tahu semua orang tentang hal itu secara detail nanti. Keheranan mendalam muncul di antara alis permaisuri iblis kecil. Namun, dia tidak meminta jawaban di tengah kerumunan. Di sisi lain, fokus Mu Yurou bukanlah pada apapun benua Azure Cloud. Mata Yun Ce dan Sulinger yang saling memandang semuanya terlihat olehnya dan bagaimana mungkin dia tidak bisa melihatnya. Dia pasti sedang dalam proses mendapatkan menantu perempuan lagi. Dalam sekejap, dengan seringai di wajahnya, dia mengambil inisiatif untuk menarik tangan Sulinger dan dengan lembut berkata, Linger, meskipun bibi ini tidak mengetahui di mana benua Azure Cloud berada, karena kamu bersedia menemani Yun Ce ke sini, di masa depan, ini akan menjadi rumahmu. Jika Anda butuh sesuatu, silakan beritahu bibi. Terima kasih, bibi. Riak kehangatan melonjak dalam hati Sulinger. CR, senior ini. Tatapan Yun Qinghong beralih ke Yun Gu. Pria tua berambut putih ini memiliki sikap bijak dan dia membawa aura yang sangat mengesankan orang. Terlebih lagi, dia telah memperhatikan bahwa mata Yun Ce yang menatapnya membawa rasa hormat yang mendalam, dan jika menyangkut orang-orang yang akan dia hormati, selain orang yang lebih tua, sepertinya tidak ada orang lain. Yun Ce buru-buru berkata, orang ini adalah senior medical saint dan juga memiliki nama keluarga Yun.
Teknik medisnya bisa dikatakan yang terbaik-baik di zaman kuno maupun modern dan mulai sekarang, dia akan tinggal di alam iblis ilusi kita. Hati Yun Qinghong bergetar hebat. Teknik medis Yun Ce sudah berada pada tingkat yang menakjubkan, namun kata-kata terbaik di zaman kuno dan modern diucapkan secara pribadi olehnya. Bagaimana mungkin ini hanya masalah kecil? Dia buru-buru membungkuk dan berkata, jadi, Senior Medical Saint. Memiliki manusia ajaib seperti Senior Medical Saint di sini, sungguh merupakan berkah bagi alam iblis ilusi kita. Orang tua ini hanyalah seorang dokter biasa, saya jelas tidak layak menerima pujian seperti itu dari Patriark Yun. Yun Gu buru-buru membalas salamnya tapi tatapannya malah tertuju pada permaisuri iblis kecil setelah itu. Lalu, dia langsung berbicara. Saya bertanya-tanya bagaimana saya harus memanggil wanita kecil ini. Alis permaisuri iblis kecil sedikit bergerak saat dia berbalik. Yun Ce buru-buru memperkenalkan. Senior Medical Saint, ini adalah permaisuri iblis kecil, penguasa benua iblis ilusi. Jadi begitu, Yun Gu mengangguk ringan dan tidak ada perubahan besar pada emosi di wajahnya. Sebagai seorang dokter, ia sepertinya tidak pernah tergerak oleh identitas pasiennya. Dia terus memeriksanya dan ketika dia memikirkan kerumunan yang hadir di samping, pada akhirnya, dia menyimpan kata-katanya untuk dirinya sendiri. Hati Yun Ce bergetar hebat. Ketika sampai pada kondisi permaisuri iblis kecil, selain Yun Qinghong yang merasakannya, hanya dia dan permaisuri iblis kecil yang mengetahuinya. Terlebih lagi, kondisinya tidak terlihat secara jelas. Jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya, bahkan dengan penilaiannya sendiri, dia pasti tidak akan menyadari bahwa dia memiliki kelainan apapun. Namun, melihat ekspresi Yun Gu, dia sudah melihatnya dengan jelas pada pandangan pertama. Hati Yun Ce mulai bergetar karena kegembiraan, bagaimana aku bisa melewatkan detail penting seperti itu. Saya tidak dapat menyelamatkan Kai tetapi guru mungkin punya cara, karena dia adalah guru saya yang telah melampaui segalanya dalam bidang pengobatan, baik di masa sekarang maupun di zaman kuno. Ayah, aku harus merepotkanmu untuk menyiapkan tempat yang tenang. Yun Ce tiba-tiba berkata dan kemudian menarik permaisuri iblis kecil. Senior Medical Saint, keberatan jika aku menyusahkanmu untuk terlebih dahulu, memeriksa denyut nadi permaisuri iblis kecil. Permaisuri setan kecil terdiam. Yun Gu dengan ringan mengangguk, orang tua ini akan melakukan yang terbaik. Saat itulah Yun Qinghong bereaksi dan buru-buru berkata, kosongkan aula utama dengan cepat. Setiap orang harus mundur 1 kilometer dari aula utama dan kecuali diizinkan secara pribadi oleh patriark ini. Tidak ada yang diizinkan mendekat. Area pusat klan Yun benar-benar sepi. Karena kekhawatiran Yun Qinghong, dia bahkan mendirikan penghalang isolasi yang sangat besar, seolah-olah seluruh keluarga Yun akan menghadapi musuh yang kuat. Pemaisuri iblis kecil, Yun Ce, dan Yun Gu adalah satu-satunya yang ada di aula utama. Orang suci medis senior, dia. Tidak perlu kata-kata. Namun Yun Gu tersenyum, mencegah Yun Ce menjelaskan kondisi permaisuri iblis kecil saat dia mengulurkan sepasang lengannya yang sedikit pucat. Izinkan orang tua ini memeriksa denyut nadinya terlebih dahulu. Permaisuri setan kecil, harap tenang. Orang tua ini selalu memeriksa denyut nadi wanita melalui udara, yang perlu Anda lakukan hanyalah menenangkan pernapasan Anda. Aku harus merepotkanmu. Permaisuri setan kecil melirik Yun Ce dan berkata pelan. Melihat ekspresinya, jelas dia tidak menaruh sedikit pun harapan. Sebab, masalah hidupnya yang hanya tinggal 3 tahun lagi diucapkan secara pribadi oleh roh gagak emas. Bagaimana konsekuensinya, yang bahkan dikatakan oleh roh gagak emas tidak mungkin disembuhkan atau ditunda, bisa dihindari oleh manusia biasa. Yun Gu tidak berbicara lebih jauh. Dengan lembut menutup mata lamanya, dia meremas jari-jarinya dengan gerakan aneh dan energi hangat langsung mengalir ke saluran permaisuri iblis kecil.
Yunce menahan nafasnya di samping. Seluruh tubuhnya diam, seolah dipaku ke tanah, takut mengeluarkan suara sekecil apapun. Di luar dugaan, pemeriksaan denyut nadinya terasa singkat. Hanya dalam beberapa puluh tarikan napas, mata Yun Gu perlahan terbuka dan tangannya langsung diturunkan setelahnya. "Senior, bagaimana kabarnya?" Yunce buru-buru bertanya. Yun Gu terdiam sesaat, sebelum dia berbicara perlahan. Setelah terus-menerus mengejar kekuatan besar yang tidak mungkin dapat ditanggung oleh pembuluh darahnya yang dalam, dia tidak punya pilihan selain mengintegrasikan pembuluh darah kehidupannya sebagai wadah gabungan. Saat ini, hampir setengah dari garis hidupnya telah layu dan jika situasi ini terus berlanjut, dalam 2 tahun, pasti akan layu sepenuhnya. Kata-kata Yun Gu akhirnya membangkitkan cahaya di mata permaisuri iblis kecil karena ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh dia dan Yunce. Lebih jauh lagi, ini adalah rahasia yang melanggar rahasia kekuatan jalan ilahi. Pria tua yang hanya bertubuh manusia fana ini sebenarnya mampu melihatnya tanpa perbedaan sedikit pun hanya dalam beberapa kali pemeriksaan denyut nadi. Benar, memang begitu. Yunce buru-buru mengangguk. Karena alasan khusus, selama periode waktu itu, untuk mendapatkan energi dalam yang kuat dengan cepat, dia dengan paksa mengambil kekuatan yang tidak dapat ditanggung oleh pembuluh darahnya yang dalam. Konsekuensinya, apakah umurnya berkurang menjadi hanya 3 tahun atau lebih, Senior Medical Saint, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkannya? Jika kita membandingkan vitalitas hidup yang tersisa dari tali penyelamat dengan sebuah lilin, maka lilin orang biasa akan perlahan meleleh saat sumbunya terbakar. Namun, lilinnya, karena secara paksa mengintegrasikan garis hidupnya sebagai wadah energi, seolah-olah telah dilemparkan ke dalam lautan api, vitalitas hidupnya dengan cepat terbakar habis. Ini menyangkut nyawanya dan juga vitalitas hidupnya, sulit, ini sangat sulit. Yun Gu menghela nafas berat. Mungkinkah senior juga tidak punya cara? Kata Yunce dengan berat hati. Yun Gu menggelengkan kepalanya dan malah menunjukkan senyuman tipis, orang tua ini hanya mengatakan penyakitnya sulit tetapi saya tidak mengatakan penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Kata-kata Yun Gu tidak diragukan lagi merupakan musik surgawi di telinga Yunce. Dia langsung berlutut di depan Yun Gu dan berkata dengan penuh semangat. Senior, kamu mengatakan kamu bisa menyelamatkannya. Permaisuri setan kecil yang duduk diam perlahan berdiri juga. Meskipun dia masih memasang ekspresi mendominasi di wajahnya yang lembut, jelas ada sesuatu yang menggugah di kedalaman matanya. Ekspresi Yun Gu serius. Dia berdiri dan perlahan berjalan beberapa langkah, menampilkan pemikiran yang mendalam. Yunce yang seperti dewa yang sangat jahat di depan orang lain, saat ini seperti anak yang patuh, berjalan di belakang Yun Gu dan mendengarkan penjelasannya. Menggunakan nyawa seseorang sebagai harga untuk meningkatkan kekuatan besar seseorang bukanlah sesuatu yang langka. Meskipun metodenya berbeda, logika di baliknya sangat mirip. Beberapa sangat merusak pembuluh darah mereka yang dalam sebagai harga, beberapa sangat merusak esensi darah mereka. Bahkan ada beberapa orang yang mempercepat konsumsi vitalitas hidup mereka sebagai harga dengan mengubah hubungan energi dan mekanisme antara pembuluh darah dalam dan pembuluh darah kehidupan mereka, sehingga garis hidup dan pembuluh darah dalam mereka bertindak sebagai satu wadah untuk menyimpan kekuatan yang hanya dimiliki oleh pembuluh darah mendalam mereka, tidak bisa menahannya. Yunce mengangguk terus-menerus. Permaisuri iblis kecil termasuk dalam kelompok ketiga. Meskipun dia tahu konsekuensinya, untuk membalas dendam dan untuk mendapatkan kembali otoritas dan rasa hormat dari garis keturunan Kaisar Iblis, dia tidak ragu sedikit pun. Namun, kondisi permaisuri iblis kecil berkali-kali lipat lebih ekstrim daripada kasus apapun yang pernah dialami orang tua ini dalam hidupnya, desah Yun Gu. Meskipun garis kehidupan dan pembuluh darah dalam selalu terhubung sejak awal,
keduanya hanya terhubung dalam bentuk dan memiliki mekanisme energi masing-masing. Namun, mekanisme energi masing-masing dari garis hidup dan pembuluh darah mendalamnya, sebenarnya telah bergabung sepenuhnya menjadi satu kesatuan. Sepertinya kekuatan yang dia paksa untuk menahannya pasti sangat besar. Jika itu hanya sebuah koneksi kecil, adalah mungkin untuk menyelamatkan nyawa seseorang melalui melumpuhkan kekuatan besar seseorang. Namun, garis hidup dan urat nadinya telah sepenuhnya menyatu menjadi satu kesatuan. Bahkan jika seluruh energinya lumpuh, dia hanya akan hidup beberapa bulan lagi. Yunce mengangguk lagi. Jika melumpuhkan kekuatannya yang dalam bisa menghentikan vitalitas hidup permaisuri iblis kecil agar tidak hilang, bagaimana mungkin Yunce mengkhawatirkan hal itu sampai sekarang? Dengan adanya dia, jadi bagaimana jika dia menjadi cacat? Yungu memandang Yunce dan tersenyum. Adikku, sepertinya kamu sudah lama mengetahui semua yang baru saja dikatakan orang tua ini. Yunce mengangguk dan berkata, junior ini juga sedikit mahir dalam pengetahuan medis dan junior ini selalu memahami kondisinya lebih baik dari siapapun. Menurut pendapat junior ini, untuk menyelamatkannya, satu-satunya cara yang terpikir olehku adalah dengan meningkatkan umurnya. Namun, tidak peduli seberapa keras kita mencoba, bahkan jika kita mengeluarkan semua sumber daya yang dapat digunakan di alam iblis ilusi, itu hanya akan sia-sia. Ketika dia bertanya pada Jasmine saat itu, Jasmine memberitahunya tentang dua metode. Pertama, dia bisa dengan paksa meningkatkan umur permaisuri setan kecil setelah mencapai ketinggian yang cukup di Jalan Agung Sang Buddha. Kedua, dia bisa mencari segel kehidupan dan kematian primordial dan membiarkan permaisuri setan kecil memiliki umur yang tak terbatas dan tak habis-habisnya. Ini semua berada dalam jangkauan Yunce. Langkah kaki Yungu kemudian berhenti dan dia berkata sambil tersenyum. Lalu apakah kamu sudah memikirkan cara lain? Dan itu adalah pertama-tama memandu seluruh energinya yang dalam dan kemudian memisahkan kembali mekanisme energi dari garis hidup dan pembuluh darahnya yang dalam. Yunce tertegun sejenak lalu menjawab. Jika mekanisme energi dari garis kehidupan dan pembuluh darah dalam dapat dipisahkan kembali, maka secara alami itu akan menjadi metode yang paling sempurna untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi itu pada dasarnya tidak mungkin. Keseluruhan garis hidup dan pembuluh darahnya telah terhubung dan bahkan telah terhubung sepenuhnya menjadi satu kesatuan. Jika kita mencoba untuk secara paksa memisahkan mekanisme energi satu demi satu, tidak hanya akan sama sulitnya dengan melangkah ke surga, bahkan jika kesalahan sekecil apapun dilakukan, itu akan sangat mengacaukan mekanisme energi, dan dia akan langsung kehilangan nyawanya. Mungkinkah tubuh Yunce tiba-tiba bergetar? Senior, kamu tahu cara untuk memisahkan kembali garis hidup dan pembuluh darah yang dalam. Yungu tidak mengangguk dan dia juga tidak menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, lanjutnya, fisik manusia dapat dilihat sebagai dunia kecil yang unik dan lengkap. Karena lengkap dan unik, maka tidak ada logika di balik tidak mungkinnya lepas dari siklus karma. Kalau alirannya lancar pasti bisa bengkok. Kalau bisa digabung pasti bisa dipisahkan. Ini adalah dasar di balik kitab kedokteran yang dipelajari oleh orang tua ini. Ini juga merupakan dasar-dasar pengetahuan medis yang sama yang dipelajari Yunce dari Yungu. Sebagaimana dijelaskan, tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak dapat diobati dan kalaupun ada, itu berarti cara untuk menyembuhkannya masih belum ditemukan. Jika itu terjadi beberapa bulan yang lalu, orang tua ini pasti tidak akan mampu secara paksa memisahkan mekanisme energi gabungan antara garis hidup dan pembuluh darah yang dalam juga. Baru 3 bulan yang lalu, orang tua ini akhirnya memahami kitab suci yang diragukan oleh orang tua ini selama beberapa puluh tahun. Yungu sepertinya sudah asyik dengan penjelasannya sendiri tentang pengetahuan medis, dan tanpa sadar dia membacanya. Awal kehidupan, kehampaan yang dipimpin oleh sirkulasi,
pengaturan segel, paradoks hidup dan mati, adalah dari yin dan yang, dari yang dan yin. Unik sejak awal, klaster mengarah pada kemakmuran, nafas manusia melampaui sirkulasi surgawi, saat dia mendengarkan bacaan lembut Yungu, kesadaran Yunce berangsur-angsur menjadi kabur dan pemandangan gurunya mengajarinya melafalkan obat surgawi manual secara bertahap muncul di depan matanya. Tanpa sadar, dia mulai membacakannya dengan lembut. Ketika Yungu berhenti, Yunce masih linglung melanjutkan bacaannya. Kemekaran dan ketenangan, kekacauan dan kekeruhan, kelahiran yin dan kekayaan yang. Ketika dia akhirnya sadar kembali, wajah Yungu sudah benar-benar kehilangan ketenangannya, saat dia menatap Yunce dengan terkejut. Adikku, bagaimana kamu tahu tentang panduan pengobatan surgawi? Yunce membuka mulutnya dan tidak punya pilihan selain memaksakan penjelasan. Saat junior ini sedang berlatih seni pengobatan saat itu, yang saya pelajari adalah panduan pengobatan surgawi. Mungkinkah senior itu juga mempelajari pedoman pengobatan surgawi? Maka itu benar-benar suatu kebetulan, seperti yang diharapkan, junior ini memiliki nasib yang sama dengan senior. Sepertinya tidak hanya ada satu pedoman pengobatan surgawi di dunia ini. Namun, junior ini memiliki budidaya yang dangkal dalam hal pengobatan. Meskipun junior ini akrab dengan pedoman pengobatan surgawi, ada banyak kitab suci yang gagal dipahami oleh junior ini. Kumpulan kitab suci yang baru saja dibacakan oleh senior, adalah sesuatu yang bahkan lebih tidak dapat dipahami oleh junior ini. Mungkinkah senior sudah menguasainya? Bukan hanya dia, bahkan gurunya Yungu juga tidak dapat memahami rangkaian kitab suci ini. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak pernah mampu memahaminya. Mungkinkah dalam hidup ini, dia benar-benar memahaminya? Jadi begitu, meskipun Yungu masih terkejut, dia tidak terus menyelidiki dan malah melanjutkan, kumpulan kitab suci ini berisi logika di balik sumber energi yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh manusia. Orang tua ini telah mempelajarinya selama setengah masa hidupnya dan baru saja memahami kunci di baliknya. Kuncinya sebenarnya terletak di balik, dari yin dan yang, dari yang dan yin. Jika logika di baliknya dipahami, maka memisahkan mekanisme energi antara garis hidup dan pembuluh darah dalam, meskipun prosesnya mungkin lama dan sulit, jelas bukan sesuatu yang tidak bisa dicapai. Meskipun dia benar-benar tidak dapat memahami logika medis sebenarnya di balik rangkaian kitab suci itu, karena Yungu mampu mengucapkan kata-kata seperti itu, maka itu membuktikan bahwa permaisuri iblis kecil benar-benar dapat diselamatkan. Yunce memandang dengan penuh kegembiraan dan dengan penuh semangat berkata, saya meminta senior untuk menggunakan keahliannya menyelamatkan permaisuri iblis kecil. Namun Yungu sedikit menggelengkan kepalanya. Lagi pula, yang tua ini adalah laki-laki. Meskipun saya memahami logikanya, saya tidak dapat menerapkannya. Saya hanya bisa menyebarkan pengetahuan ini kepada seseorang. Yunce buru-buru berlutut dan membungkuk, sambil mengucapkan setiap kata-katanya dengan berat. Junior Yunce bersedia menjadikan senior sebagai master, saya harap senior dapat memenuhi permintaan ini. Ini, hohoho. Namun Yungu berkata sambil tersenyum ringan. Adik, berdirilah sekarang. Ketika orang tua ini menyebutkan bahwa saya tidak dapat menerapkan ilmu saya, itu bukan karena hubungan antara laki-laki dengan perempuan tetapi karena alasan lain. Dalam hal menjadikanku sebagai tuanmu, itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Matamu jernih dan hatimu tidak mengandung niat jahat tetapi tubuhmu membawa aura yang sangat ganas dan berdarah. Di masa depan, Anda mungkin menjadi pahlawan seumur hidup tetapi Anda pasti tidak cocok untuk berkultivasi dalam bidang pengobatan. Yunce berdiri dengan ekspresi sedih dan rasa malu memenuhi hatinya. Itu benar. Dia tidak lagi bisa kembali ke keadaan pikiran yang dia miliki saat dia berkeliling dunia bersama tuannya, dia tidak lagi bisa kembali ke keadaan itu untuk selama-lamanya. Saat itu,
Yun Ce dengan sepenuh hati menekuni pengobatan dan keinginan terbesarnya adalah melampaui gurunya dengan teknik medisnya, dipuji oleh gurunya, dan menyelamatkan lebih banyak orang. Dibandingkan dengan Yun Ce saat ini, mereka adalah dua orang yang berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Si dia sekarang memang tidak bisa berharap bahwa Yun Bu akan sekali lagi menjadikannya sebagai muridnya.